Mengkaji Quran Surah Al-An'am ayat 90, mereka itulah yaitu para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Berikut ini saya akan mengkaji Quran Surah Al-An'am ayat 90 yang jarang dibahas di dalam agama Islam, karena ayat ini telah diabaikan dan telah digantikan dengan ajaran yang mereka ciptakan yang didasarkan kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama sebagai dasar ajaran agama Islam, yang sama sekali tidak pernah diperintahkan di dalam Al-Quran. Di Quran Surah Al-An'am ayat 90 dikatakan, mereka itulah yaitu para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Ayat di atas ini saya kutip dari Al-Quran sesuai dengan terjemahan resmi dari Departemen Agama. Ayat ini adalah perintah supaya Muhammad dan pengikutnya mengikuti petunjuk mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka pada ayat di atas? Untuk memahami siapa yang dimaksud dengan mereka, saya akan mengutip beberapa ayat sebelumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 84-90. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan di atas umat lain. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Mereka yang dimaksud pada ayat 89 dan 90 adalah para nabi sebelumnya, yang mana Muhammad tidak termasuk di dalamnya. Supaya semakin jelas siapa yang dimaksud dengan mereka, saya akan mengutip dua ayat dari surat yang berbeda, yaitu Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16 dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Dari ayat-ayat yang saya kutip tersebut jelas bahwa mereka yang dimaksud adalah dari garis keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub, yaitu para nabi dari Bani Israel, sedangkan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut hanya diberikan kelebihan dari umat lain dalam hal derajat, bukan tentang kekuasaan dan kenabian. Dengan demikian, Quran Surah Al-An'am ayat 90 ini adalah perintah kepada Muhammad dan pengikutnya supaya mengikuti petunjuk para nabi dari Bani Israel, yaitu wahyu yang mereka terima dari Allah yang tertulis di kitab Taurat dan Injil. Di sisi lain Muhammad yang diagungkan umat Islam sebagai nabi, pada dasarnya hanyalah utusan Jibril dan Allah hanya sebagai saksi, seperti yang disebut pada Quran Surah An-Nisa ayat 79 di bawah ini. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri.
Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Sosok kami di ayat ini berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 adalah Jibril, bukan Allah, sebab Allah hanya sebagai saksi. Tidak seorang pun umat agama Islam yang menjalankan perintah Al-Quran yang tertulis di Quran Surah Al-An'am ayat 90 ini, sebab agama Islam yang sekarang tidak beriman kepada Tuhan Bani Israel, Tuhan seluruh alam, tetapi beriman kepada sosok lain yang disebut Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Jika tidak mengimani dan melaksanakan petunjuk yang disebut di Quran Surah Al-An'am ayat 90 ini, apakah umat agama Islam dapat digolongkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Jelas tidak. Sebab dasar ajaran agama Islam yang ada sekarang adalah hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama dan ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, bahkan bertentangan, karena aturan-aturan itu hasil pemikiran manusia. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 47 dikatakan, "Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami." Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Berdasarkan ayat di atas, tidak mungkin mereka yang diberi kitab Taurat dan Injil akan beriman kepada Al-Quran, sebab isi Al-Quran sudah banyak yang bertentangan atau tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil. Jika ayat-ayat Al-Quran telah banyak mengandung ayat-ayat yang tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil bahkan bertentangan, Tuhan yang dimuliakan pun telah berubah dari Tuhan Musa dan Harun berpaling kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, dan ajaran agama Islam didasarkan kepada kitab hadis, qiyas, ijma ulama dan fatwa ulama sebagai ajaran agama Islam. Apakah agama Islam dapat disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Bukankah ibadah dan amal yang Anda lakukan selama ini akan menjadi sia-sia karena Anda tidak beriman kepada Tuhan seluruh alam yaitu Tuhan Musa dan Harun, tetapi berpaling kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah sesembahan leluhur Bani Quraisy? Oleh karena itu, apa yang dapat dibanggakan sebagai agama Islam yang beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Bukankah pada akhirnya umat agama Islam akan menggenapi apa yang tertulis di Quran Surah Maryam ayat 71, dan sorga sebagai tempat memuaskan nafsu birahi bersama bidadari hanya khayalan atau mimpi saja?